Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat Al-Maidah ayat 100 Allah Ta'ala mewanti-wanti kepada kita dengan firman-Nya, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Fattaku, maka bertakwalah kalian Allah kepada Allah, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. La'allakum, semoga kalian tuflihuna, beruntung kalian. Ayat ini menjelaskan kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Dengan takwa kalian akan memperoleh kebahagiaan di dunia bahagia, kemudian di alam barzah bahagia karena memperoleh nikmatul qabri, nikmat-nikmat kubur, kemudian di akhirat lebih berbahagia lagi. Kemudian siapapun yang mau bertakwa kepada Allah disebut ulul albab, orang yang betul-betul pintar, orang yang betul-betul punya akal pikiran yang sehat. Karena apa? Pikirannya itu tidak terbatas di dunia saja, namun pikirannya tembus alam barzah, tembus alam akhirat, sehingga ketika di dunia pun dia masih memikirkan alam barzah, memikirkan alam akhirat. Itu namanya ulul albab. Kalau hanya memikirkan dunia, itu namanya tidak ulul albab. Karena ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, yang diketahui hanya kulitnya dunia saja. Walaupun titelnya profesor, dia belum disebut ulul albab. Kemudian yang penting untuk kita ketahui, apa sih takwa itu? Ternyata takwa itu adalah wiqayatun nafsi min sakhatillah wa azabihi. Takwa adalah menjaga diri dari murka Allah dan azab Allah. Bagaimana bisanya diri ini tidak dimurkai oleh Allah? Bagaimana agar diri ini tidak disiksa oleh Allah? Kemudian apa yang harus dilakukan agar selamat? Ternyata jawabannya adalah bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu merupakan cara, upaya agar selamat dari murka Allah, agar selamat dari siksa Allah. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kemudian di antara perintah Allah yang harus betul-betul kita patuhi adalah as-sabru, sabar. Sabar ini sangat amat penting untuk kita miliki selama kita masih hidup. Saking pentingnya perintah sabar di dalam Al-Quran itu diulang-ulang sampai 29 kali. Diulang-ulang sampai 29 kali. Kalah perintah salat, kalah perintah puasa, kalah perintah haji. Ini luar biasa, menunjukkan saking pentingnya.
menggunakan kata-kata isbir, sabarlah kamu wahai Nabi Muhammad, diulang-ulang 19 kali. Kemudian isbiru, sabarlah kamu semua, diulang-ulang 6 kali. Kemudian istobir, perkuat kesabaran kamu, diulang-ulang 3 kali. Menggunakan istobir, ifta'ala. Mengapa perlu diperkuat? Karena kadang-kadang orang ngomong qat'i la sobri, kesabaranku sudah habis gitu ya. Lah, ketika ada orang hampir putus asa sehingga ngomong qat'i la sobri, kesabaranku hampir habis, maka firman Allah istobir. Istobir, istobir, perkuat kesabaran kamu, perkokoh kesabaran kamu, perkuat kesabaran kamu, diulang-ulang 3 kali. Kemudian sobiru, saling berpesan, kesabaranlah kamu, ini diulang 1 kali, sehingga total perintah sabar 29 kali. Setelah kita tahu bahwa sabar itu merupakan perintah Allah, perintah Al-Quran, kemudian apa sih makna sabar? Karena jangan-jangan kita belum paham tentang sabar, karena sabar bahasa Al-Quran namun sudah menjawab, sehingga orang Jawa pun sudah terbiasa mendengarkan kata-kata sabar. Orang Jawa pun sudah biasa mengucapkan kata-kata sabar, sehingga seolah-olah sabar itu sudah menjadi bahasa Jawa. Padahal sabar itu bahasa Arab. Artinya apa? Menahan. Itu lughatan, menurut bahasa. Namun yang dimaksud sabar dalam Islam adalah apa? Menahan lisan. Jangan sampai ngomel, jangan sampai ngomong hal-hal yang mendatangkan Allah murka. Jangan sampai ngomel. Makanya Nabi Muhammad ketika datang di rumah Abu Salamah yang sakit parah, ternyata begitu Nabi Muhammad datang, lah kok mata Abu Salamah sudah terbelalak melihat ke atas. Kemudian Nabi Muhammad menutup kedua matanya dengan tangan Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, wahai keluarga Abu Salamah, sesungguhnya roh itu apabila dicabut, tabi'ahul basar, mata itu melihat. Setelah Nabi Muhammad ngomong semacam itu, fadhaja, terjadilah suara gemuruh, paten jelerit, semuanya nangis berteriak-teriak. Kemudian Nabi Muhammad memberi tausiah, la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Wahai keluarga Abu Salamah, kalian jangan menyeru, berdoa atas diri-diri kalian kecuali yang baik. Jangan sampai ngomong yang bukan-bukan. Mengapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat sama datang di sini, umpul di sini untuk mengamini apapun yang kalian ucapkan. Kalau kalian mengucapkan baik, maka malaikat mengamini, amin, amin, ya Allah kabulkanlah doa mereka yang baik-baik itu. Apabila kalian mengucapkan yang tidak baik, maka malaikat pun mengamini, amin, amin, moga-moga engkau kabulkan juga. Makanya berapa banyak orang ketika ditinggal wafat oleh anaknya langsung mengucapkan
melu mati pisan lo aku, melu mati pisan lo aku. Malaikatnya amin, amin, muga-muga terkabul, muga-muga terkabul. Itu kata Nabi. Makanya Nabi Muhammad langsung memberi contoh, Pak. Begitu Abu Salamah meninggal dunia, setelah Nabi Muhammad memberi tausiah kepada keluarganya, langsung Nabi memberi contoh. Allahumma ghfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kekhilafan Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiin, angkatlah derajat dia di kalangan orang-orang yang memperoleh hidayah. Wakhlufuhu fi akibihi fil ghabirin, dan berilah dia ganti seperti kedudukan dia di dalam keluarga yang tertinggal. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan tolong ya Allah ampuni kami, ampuni pula Abu Salamah, wafsah lahu fi qabri, tolong ya Allah lapangkan kuburan dia, wa nawwir lahu fihi, dan berilah kuburannya cahaya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, itulah ucapan yang bagus, yang bermanfaat. Bermanfaat untuk mayit, juga bermanfaat untuk yang berdoa, karena ada waghfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni pula dia si mayit, sedangkan malaikat yu'amminun, mengaminkan. Berarti pertama tadi apa? Menahan lisan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu pula ketika panjenengan dicaci maki orang gitu. Marah kan? Maka ketika itu sabarlah. Artinya apa? Tahan lidah panjenengan, tidak perlu balas mencaci maki. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, siapa yang mencaci maki, maka yang mencaci maki akan memperoleh nilai-nilai dosa. Orang yang dicaci maki memperoleh tambahan pahala selama dia tidak membalas. Akan tetapi kalau dia sudah membalas, mencaci maki juga, maka sama. Yang mencaci, yang memulai dapat nilai dosa, kemudian yang membalas juga dosa. Makanya jangan marah. Contohlah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dia sebagai khalifah yang paling sukses. Hanya 2 tahun setengah, tidak ada penduduk satupun yang fakir, tidak ada penduduk satupun yang miskin. Semuanya berubah menjadi orang cukup, sehingga orang Islam yang kaya-kaya kesulitan untuk menyerahkan zakat, sehingga diserahkan ke Baitul Mal. Di Baitul Mal diserahkan kepada negara-negara Muslim yang kekurangan. Kemudian dia ini sebagai khalifah plus menjadi imam rawatib di Masjid Agung. Bayangkan, zaman dulu begitu. Jadi khalifah sekaligus menjadi pemimpin umat, pemimpin agama, ngimami. Pada suatu subuh dia datang ke masjid. Kemudian ternyata di masjid masih ada seorang pemuda yang tidur. Oleh Umar dibangunkan, kum, soli, bangun, sholat. Ternyata pemuda pun bangun. Namun tidak sholat, Pak. Ngomel, majnun, gendeng, majnun, gila, ganggu orang tidur gitu. Bayangkan, Pak. Khalifah mengajak kebaikan digila-gilakan, Pak.
Kira-kira marah apa tidak? Kalau tidak marah berarti tidak normal. Namun Islam kan memberi aturan, marah boleh, tapi wal kaziminal ghaiza, kemarahan harus ditahan. Mampu nahan, inilah namanya sabar. Sabar menahan lidah, menahan hati dari kemarahan, menahan lidah dari mencaci maki atau membalas. Akhirnya apa yang dilakukan Umar? Langsung menuju ke tempat imam, kemudian dia mengimami. Selama dalam perjalanan menuju ke imam, hati nurani berkata-kata, astagfirullah. Sejak aku kecil diramut oleh orang tua, dikasihi oleh orang tua, sekolah dibiayai, kuliah dibiayai, namun aku tidak pernah mendengar kata-kata jorok dari orang tua saya. Sekarang setelah jadi khalifah, punya kekuasaan, punya tentara yang lengkap dengan senjatanya sekian banyaknya, malah digila-gilakan oleh orang padahal mengajak kebaikan. Bayangkan, itulah penyesalan hati Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun yang kita acungi jempol apa? Dia tidak melampiaskan amarahnya. Dia memiliki kesabaran yang tinggi. Setelah si pemuda tahu kalau yang dimarahi itu, yang diolok-olok itu adalah khalifah, ternyata dia sendiri yang malu, menyesal. Akhirnya dia malu ketemu khalifah, akhirnya dia hijrah ke Kalimantan sana. Karena khawatir kalau tetap di sini ketemu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di samping lisan ditahan, Pak. Hati harus ditahan. Bagaimana cara menahan hati? Hati harus tetap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Karena penderitaan, musibah, kemudian kesenangan, semua yang dialami oleh manusia itu merupakan qadarullah, takdir Allah. Sudah ditulis oleh Allah sejak 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu kan apa itu? Langit bumi belum diciptakan, berarti kita belum ada. Ternyata nasib kita sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dan apapun yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, maka itulah yang akan terjadi. Berarti namsi biqadhaillah. Kita ini berjalan di hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah. Pernah kesandung itu berarti takdir, kemudian jatuh itu takdir, naik pangkat itu takdir, dapat rezeki banyak itu ya takdir, sehingga semuanya itu sudah merupakan keputusan Allah. Makanya ketika hal-hal itu terjadi kepada diri kita, hati jangan sampai mengatakan, berbicara, marah-marah, kemudian menuduh Allah, sentimen, menuduh Allah, pilih kasih, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah ya Allah itu bagaimana sih maksudnya? Tonggo saya la sholata tidak pernah sholat, wala siyama tidak pernah puasa, wala sodakota tidak pernah sodakoh. Mengapa hidupnya kok enak seperti itu? Padahal kami sholat, puasa, sodakoh, namun anak kami kok sakit-sakitan terus, istri kami kok sakit-sakitan terus. Itu menyata hati tidak sabar. Kalau sabar malah senang, karena tahu apa akibat dari takdir yang pahit itu. Kemudian termasuk pula sabar, Pak, menahan anggota badan, Pak.
dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan laisa minna, tidak termasuk umatku orang yang ketika ditinggal mati oleh keluarga lalu kudung dirobek-robek, saku dirobek-robek, kemudian wajah dicakar-cakar sendiri, dada dipukul-pukul sendiri. Orang semacam itu laisa minna, tidak termasuk umatku. Sehingga besok pada hari kiamat orang semacam ini ketika kumpul mau gabung dengan kami akan diusir karena sudah tidak menjadi umatku. Mau gabung dengan umat Nabi Musa diusir juga, mau gabung dengan umat Nabi Nuh diusir. Akhirnya dia menjadi gelandangan di pinggir toko, tidak punya pengikut. Karena apa? Dia umat Nabi Muhammad namun tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak mengakui. Makanya jangan sekali-kali karena marah, karena diuji, tahu-tahu piring terbang, TV dibanting, apalagi Pak, sepeda motor diobot, jangan. Itu namanya tanda orang yang tidak sabar. Lah, dengan demikian bisa disimpulkan sabar menurut Islam adalah menahan lisan, menahan anggota badan, menahan hati dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itulah pengertian sabar dalam pandangan Islam. Kemudian poin yang ketiga, Pak, mawadhi'us sabri. Kapan kita harus sabar itu? Dan di dalam urusan apa kita harus sabar? Kalau panjenengan buka-buka Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, ternyata tempat sabar itu banyak, Pak. Namun setelah banyak itu dirangkum menjadi 3 saja. Pertama, as-sabru inda siddah. Kita harus sabar ketika menghadapi penderitaan hidup. Kita harus sabar menghadapi kegagalan hidup. Kita harus sabar ketika mengalami nasib yang kurang menyenangkan. Itu tempat sabar. Dan ternyata sabar dalam menghadapi kesulitan hidup, penderitaan hidup, ini merupakan adna manazil, atau adnal marohil, kedudukan yang paling rendah, Pak. Nilai sabar yang paling rendah, tingkatan sabar yang paling rendah adalah sabar menghadapi kesulitan hidup, penderitaan hidup. Kenapa? Sabar dalam menghadapi penderitaan hidup kok dianggap tingkatan paling rendah? Jawabannya, Pak, karena tidak ada pilihan. Coba ketika orang tua kita meninggal dunia, panjenengan sabar ya tetap meninggal dunia, panjenengan tidak sabar ya tetap meninggal dunia. Kita perampokan, umpama Pak ya, sabar ya tetap hilang, tidak sabar ya tetap hilang, kan? Karena sudah terjadi, sehingga tidak ada pilihan. Makanya kalau ada orang kok bisa sabar menghadapi kesulitan tadi, penderitaan tadi, berarti kesabaran dia itu ranking paling rendah. Ranking paling rendah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dinilai hasan, Pak, Nabi Muhammad mengatakan, iza ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu.
Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah pasti memberi ujian demi ujian kepada kaum tersebut. Aneh lah ya, dicintai malah diberi ujian demi ujian oleh Allah. Berarti tanda cinta Allah kepada manusia kalau dia diuji oleh Allah. Kata Nabi, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ketika diuji oleh Allah kok ridha, Pak, dengan keputusan itu, ridha dengan ujian-ujian itu, falahu ridha, maka dia memperoleh ridha dari Allah. Padahal waridwanullah akbar, kan? Ridha Allah itu jauh lebih besar daripada surga. Ridha Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat surga. Tidak ada bandingannya. Sehingga kalau panjenengan ketika diuji oleh Allah, kemudian panjenengan kok mau menerima dengan ridha, Allah pun seridha kepada panjenengan. Namun faman sahita falahu sukhtu. Siapa yang ketika diuji oleh Allah ternyata marah, murka, ngomel, menuduh Allah macam-macam, menuduh Islam macam-macam, falahu sukhtu, maka dia pun memperoleh murka dari Allah. Orang tua yang mati tetap mati, ternyata dia malah dimurka oleh Allah. Loh Pak, berarti kan rugi kedua kali kan? Makanya siapa yang mampu sabar dalam menghadapi penderitaan-penderitaan ini, dia anggap kesabarannya masih ringking paling bawah. Kemudian yang kedua, tempat sabar yang kedua adalah sabar fimtisali awamirillah. Sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Melakukan sholat perlu sabar. Ya, kalau posisi panjenengan dalam berada di rumah bisa sholat dengan enak, bagaimana kalau ketika safar bepergian di bis, di pesawat terbang, waktu sholat telah datang, kemudian kalau menunggu sampai di terminal atau bandara, waktu sholat telah habis, kira-kira bagaimana panjenengan? Mau sholat dilihat orang satu pesawat, tidak sholat dimurka oleh Allah, lah disinilah iman panjenengan diuji oleh Allah. Jujur itu merupakan perintah Allah. Sehingga umpama panjenengan kirim ayam potong ke Jakarta, taruhlah 10.000 ekor, dalam perjalanan Surabaya ke Jakarta, Pak, yakin ayam-ayam panjenengan ada yang masuk angin, Pak. Karena tidak pernah jalan-jalan kok jenengan jak ngelencer itu, maka ada yang mati. Kira-kira berapa yang mati, Pak? Taruhlah 500 ekor dari 10.000 itu. Padahal menurut ukuran pabrik, Pak, semua ayam yang masuk, Pak, mati urip harganya sama. Sama harganya per ekor sekian. Namun kalau panjenengan masukkan semuanya, berarti panjenengan untung banyak. Namun sebelum datang ke pabrik, yang mati-mati itu panjenengan ambilin. Mengambil yang mati tiap kotak, Pak, itu butuh tenaga kerja yang banyak, ya? Kemudian setelah dikumpulkan ada 500 ekor yang mati, dimasukkan sak, satu sak, Pak, itu pun ada nilai ongkos, Pak, untuk pembuangan. Taruhlah satu sak 50.000. Bayangkan, sudah mati berarti rugi, kemudian mengambilin biaya lagi, kemudian apa, membuang juga ada biaya lagi, maka persis seperti pepatah, sudah jatuh ketiban masjid, langsung cop gitu. Rugi kan? Namun kalau jenengan masukkan ke pabrik, maka yang hidup dihargai, yang mati dihargai yang sama.
Coba kalau pengen ngomong, dah tidak apa-apa lah. Yang penting saya tidak ikut makan, coba. Bayangkan, inilah ujian iman. Kejujuran panjenengan diuji oleh Allah. Kan begitu. Kalau demi uang, jenengan dapat untung secara zahir, namun panjenengan merugikan orang Jakarta. Orang Jakarta yang khusyuk pergi ke pasar, beli ayam potong dengan harga standar berani, ternyata ayam yang dibeli adalah ayam tiran mati kemarin. Itu kan luar biasa. Makanya kejujuran itu diuji oleh Allah. Panjenengan sabar menerima ujian itu apa tidak? Kemudian ada lagi, Pak, perintah agama yang paling berat, Pak. Kira-kira apa, Pak? Yang paling berat untuk dilakukan. Ayu amrin asadu, Pak. Perintah mana? Yang paling dasar. Kira-kira apa, Pak? Yakin jawabannya bukan puasa, Pak ya? Yakin jawabannya bukan haji, namun jawabannya adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, Pak. Ini paling dasar, Pak. Paling berat. Mengapa berat? Semakin lama usia orang tua kita, semakin tua. Sudah menjadi sunatullah. Semakin tua, organ tubuhnya mulai melemah. Karena melemah, gampang masuk angin, gampang greges, gampang sakit. Gara-gara melemah, telinga sudah mulai tidak peka lagi. Kemudian apalagi, Pak? Menahan kencing sudah tidak mampu lagi, sehingga baru ingin kencing sudah brodol, Pak, sehingga di tempat tidur. Bayangkan, Pak, coba kencing di tempat tidur, kira-kira anaknya bagaimana, Pak? Dia sudah tidak berdaya. Kemudian kalau dikasih makan itu, karena badannya lemah, Pak, tangan pun gereweli lah ya, begitu memegang piring, geni gadar, langsung jatuh pecah. Anak bengok. Akhirnya apa? Anak mempunyai pikiran agar rumah ini bersih, alangkah baiknya orang tua saya tempatkan di gudang saja. Kemudian setelah memberi setia di gudang, kemudian apa? Kalau memberi makan selalu diambilkan piring plastik, Pak. Alasannya apa? Kalau jeblok dan tidak pecah. Bayangkan, Pak. Berat apa berat, Pak? Dan ternyata orang tua tidak mati-mati. Ini ujian yang paling berat, Pak. Namun kata Nabi, siapa yang sabar menghadapi hal semacam itu, maka kesabaran itulah yang paling mudah memasukkan anak ke dalam surga. Bukankah Nabi Muhammad pernah ketemu Jibril, kemudian Jibril mengatakan rohima anfun, geruung hidung seseorang. Rohima anfun, geruung hidung seseorang. Rohima anfun, geruung hidung seseorang. Nabi Muhammad tanya, man huwa Jibril, siapa dia? Kata Jibril, diantaranya adalah orang yang hidup di dunia, ketemu kedua orang tuanya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau ada anak hidup masih ketemu orang tua, kok tidak bisa masuk surga, berarti anak paling sengsara, anak paling celaka. Mengapa? Karena berbakti kepada orang tua paling mudah memasukkan dia ke dalam surga. Makanya berbahagialah panjenengan kalau masih mempunyai kedua orang tua, karena berbakti kepada mereka, masya Allah. Dan jangan sampai ada orang yang berpikir itu, dah
sekarang kan ada panti jompo. Walaupun setiap bulan dipenuhi nafkahnya dan mungkin setiap pekan disambangi, namun apa perbedaan antara orang tua di panti jompo dengan di rumah sendiri, Pak? Kan begitu kan? Makanya sebagai bukti bahwa birrul walidain merupakan hal yang luar biasa. Makanya perlu kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, Pak, tempat sabar yang ketiga adalah sabar di dalam ijtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Sabar tingkatan yang paling tinggi adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan zina dijauhi, larangan mencuri dijauhi, larangan membunuh dijauhi, dan larangan-larangan yang lain harus dijauhi. Menjauhi larangan Allah itu perlu kesabaran yang tinggi. Kemudian ada pertanyaan, Pak. Ayu nahyin asadu dororon. Larangan apa yang paling dahsyat bahayanya, Pak? Paling dahsyat bahayanya. Ternyata, Pak, jawabannya adalah ar-riba, transaksi riba, Pak. Ini merupakan larangan agama yang paling dahsyat bahayanya. Buktinya apa? Pelakunya terancam, sekretarisnya terancam, saksinya terancam, pelaku yang menerima terancam, pelaku yang memberi terancam, kemudian ditantang lagi oleh Allah, Pak. Apa? Ditantang perang oleh Allah. Coba jangan baca Al-Quran. Orang berbuat zina tidak ditantang perang oleh Allah, pembunuh tidak ditantang perang oleh Allah, kemudian pencuri tidak ditantang perang oleh Allah, namun ternyata pelaku riba ditantang perang oleh Allah. Ini tidak main-main, Pak. Hal ini bisa panjenengan lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Riba banyak tinggalkan, riba sedang tinggalkan, riba sedikit pun tinggalkan. In kuntum mukminin, kalau betul-betul Anda ini kepingin menjadi orang mukmin. Berarti mukmin sejati adalah yang mampu meninggalkan segala bentuk transaksi riba. Kemudian sekarang diancam, Pak. Fa'il lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulihi. Jika kalian tidak mau melakukan, tidak mau meninggalkan riba, maka beritahulah dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Bayangkan, kalau sudah dilarang ternyata masih diterjang, maka besok akan ditantang perang oleh Allah dan ditantang perang oleh Rasulullah. Sehingga di dalam tasawuf jelaskan, Pak, besok pada hari kiamat, orang-orang yang melakukan transaksi riba akan dikumpulkan oleh malaikat. Kemudian Allah mengatakan, wahai pelaku-pelaku riba,
silahkan ambil senjata kamu. Yuk kita perang, kita tawur, kita gelut. Bayangkan Pak, ini saking seriusnya itu, sampai ditantang perang oleh Allah Ta'ala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kalian tobat sebagai bukti tobat kalian, maka ambil sajalah pokok modal kalian. Tidak usah mengambil kelebihan-kelebihannya. La tadlimun, kalian tidak boleh melakukan kezaliman. Wala tudlamun, dan kalian jangan mau dizalimi. Zalim tidak, dizalimi tidak mau. Itulah prinsip Islam. Berarti transaksi riba itu betul-betul bahaya. Sekarang apa bahayanya Pak? Lihat, siapa sih yang bisa menghentikan riba Pak? Siapa? Wong sudah mendunia, orang per orang banyak melakukan riba. Satu negara dengan negara yang lain juga melakukan transaksi riba. Kemudian delik aduan tidak ada kan Pak ya? Apa ada? Ada orang melapor kepada yang berwajib kami lapor. Orang-orang yang melakukan riba ada Pak? Kalau ada, kira-kira laporannya diterima apa tidak? Tidak ada delik hukum Pak. Tidak ada delik aduan, sehingga tidak itu. Padahal bahaya riba apa Pak? Tiap tahun terjadi inflasi. Uang panjenengan menjadi apa? Nilainya turun. Per tahun sekitar 6% Pak. Sehingga barang-barang terus naik, nilai uang semakin menurun, tabungan panjenengan semakin tidak ada nilainya. Karena apa? Semakin lama semakin naik barang-barang itu. Makanya bahaya riba itu mendunia. Karena mendunia tidak bisa diatasi, maka satu-satunya yang mampu mengatasi adalah Allah. Makanya Allah menantang perang terhadap pelaku-pelaku riba. Nah, untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama ini Pak, perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Sehingga alangkah bagusnya jamaah Rawdatul Jannah ini mengadakan apa? Tabungan-tabungan untuk dipinjamkan kepada fuqara masakin. Majanan, tidak ada bunga, tidak ada apa-apa, hanya semata-mata untuk memberi bantuan dan begitu seterusnya. Hadirin yang berbahagia, setelah panjenengan mengetahui tempat-tempat kapan kita harus sabar, sekarang kita juga perlu mengetahui fadlus sabri, keutamaan orang yang memiliki kesabaran. Dengan mengetahui keutamaan orang yang memiliki kesabaran, dengan harapan panjenengan bisa lebih semangat untuk memiliki kesabaran, karena keuntungannya luar biasa. Pertama, gara-gara sabar, panjenengan akan memperoleh pengampunan plus kasih sayang dari Allah. Hal ini bisa jenengan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu akan memperoleh pengampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Dan orang-orang yang memiliki kesabaran humul muhtadun, itulah orang yang hidup di atas petunjuk Allah. Bayangkan, pengampunan dapat Pak. Tanpa beristighfar dosa sudah diampuni.
Tanpa taubat dosa sudah diampuni. Hanya dengan sabar. Rahmat pun bisa diperoleh cukup dengan kesabaran. Bukankah panjenengan tahu? Yadkhulul mu'min al-jannata bi rahmatihi. Orang mukmin akan masuk ke dalam surga bukan semata-mata amal ibadahnya. Karena ibadah orang mukmin itu sangat kecil, sementara surga sangat mahal, sehingga ibadah orang mukmin tidak akan mampu beli surga. Namun mengapa orang mukmin kok bisa masuk surga? Bi rahmatihi, karena orang mukmin memperoleh rahmah dari Allah. Nah, di antara salah satu cara agar Allah memberi rahmat as-sabr, panjenengan harus memiliki kesabaran. Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua, gara-gara sabar manusia akan memperoleh surga kelas VIP, Pak. Memperoleh surga kelas VIP. Coba kalau panjenengan masuk di hotel Shangri-La, Pak, berapa, Pak, kelas VIP-nya? Nah ya kan, sekitar 5 juta lah ya. Kalau yang biasa kan 700, 400 kan begitu, Pak, kelas bawah. Lah kalau kelas VIP kan tinggi sekali. Lah di surga kan ada begitu. Coba lihat di dalam surat apa ini? Az-Zumar, surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Oh keliru, Pak, ya nanti. Mulai ke itunya apa itu suratnya lupa, Pak, tidak tercatat. Yang bunyinya begini, Pak. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Ulaika, mereka itu yujzauna, diberi balasan mereka, al ghurfata, kamar-kamar surga yang paling tinggi, bima sabaru, sebab kesabaran mereka, wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka diberi sambutan oleh para malaikat dengan ucapan salam. Berarti malaikat menyambut, malaikat yang memberi salam. Padahal orang-orang yang ahli sabar, Pak, datang, mestinya yang datang yang memberi salam, kan begitu kan? Ternyata malaikat yang didatangi malah memberi salam terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa istimewanya orang yang memiliki kesabaran. Kemudian yang ketiga, Pak, yang ketiga, sabar itu balasannya, Pak, pahalanya tidak dihitung oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kesabaran diberi pahala yang tidak dihitung oleh Allah, dan pahala itu yuwaffa, dibayar sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Bayangkan, tidak dihitung. Coba panjenengan kerja dimanapun kan ada hitungan, Pak. 1 bulan 4 juta, 1 bulan 8 juta, 1 bulan 60 juta, kan begitu. Begitu pula sholat, seorang diri hanya 1 bagu 1 derajat, berjamaah 27 karung, kan begitu kan? Kemudian sedekah 1 ribunya 700.000, kan begitu. Semuanya dihitung. Haji yang mabrur pahalanya surga, kan jelas. Sementara kesabaran akan diberi balasan oleh Allah bighairi hisab, tanpa dihitung,
tanpa batas sehingga brol ala masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu Pak yang betul-betul harus panjenengan miliki. Karena apa? Pahala kalau tidak terhitung, berarti timbangan amal baik panjenengan betul-betul askal, lebih berat dibanding yang lain. Hadirin yang berbahagia, kemudian poin yang kelima, kiat-kiat agar kita bisa memiliki kesabaran. Karena kesabaran begitu hebat dan kesabaran begitu berat, maka kiat apa yang harus kita lakukan agar memiliki kesabaran? Pertama Pak, yakinlah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sudah merupakan takdir Allah, sudah merupakan takdir Allah. Nah, kalau sudah paham Pak, apapun yang terjadi pada diri kita adalah takdir Allah, mosok jenengan sampai hati ngersulo sama Allah, merotas sama Allah, kan tidak begitu kan? Berarti kita apa? Hanya langsung menerima tandung. Bukankah Nabi ngomong 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah menulis nasib saya, nasib bapak, nasib ibu. Sehingga apapun yang terjadi sekarang ini, itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, tidak bisa dihapus. Rufi'atil qalam, pena sudah diangkat, kemudian tinta sudah kering, sehingga tidak bisa dihapus. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa musibah yang menimpa kepada kita bisa menghapus dosa. Mungkin dengan cara musibah Allah menghapus dosa kita. Karena apa? Dosa kita tidak bisa Pak kita hapus dengan istighfar. Dosa kita tidak bisa terhapus karena wudhu. Dosa kita tidak bisa terhapus karena apa? Pergi ke masjid untuk jamaah dan ngaji. Satu-satunya cara untuk menghapus dosa yang sulit dihapus, yang membandel untuk dihilangkan adalah musibah. Ada banyak. Sama dengan apa? Jenengan kan suka mencuci pakaian, ada kotoran yang mudah untuk dihilangkan, ada pula kotoran yang bandel baru bisa hilang kalau menggunakan alat sabun ini atau itu. Lah, dosa pun begitu. Tidak bisa dihapus dengan istighfar, hanya bisa dihapus dengan musibah atau ujian. Sehingga di dalam hadis Tirmidzi yang dinyatakan sahih adalah ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'atun. Ujian demi ujian selalu datang menimpa kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Ujian itu kadang-kadang menimpa kepada dirinya, kadang-kadang menimpa kepada anaknya. Kita sehat-sehat saja, namun anak kita yang diuji oleh Allah. Ujian Allah menimpa kepada anak, itu bukan anak yang diuji, panjenengan yang diuji. Bagaimana cara menghadapi anak yang sakit-sakitan, sejak kecil sudah punya kelainan itu. Bahkan ada kan orang itu ditakdir Allah Pak, punya anak tidak IQ-nya kurang Pak, sehingga dimandiin, BAB dicabuin, seterusnya Pak, sampai umur 30 tahun lebih Pak, mandi pun dimandiin oleh orang tuanya itu. Dan orang tuanya pun bisa menghadapi dengan kesabaran. Karena apa? Dia yakin mungkin dengan cara ini dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah. Mungkin dengan cara ini Allah mempermudah aku masuk ke dalam surga.
Akhirnya dengan keyakinan semacam itu, ibu yang merawat anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus itu biasa saja. Coba kalau orang tidak punya iman, Pak, anak dibuang lah ya, atau dikasih apa? Obat racun, pelan-pelan lalu mati. Ternyata dia yang beriman tidak seperti itu, karena dia sadar inilah mungkin cara Allah menghapus dosa-dosa kami. Kadang-kadang yang diuji bukan itu, Pak, bukan dirinya, bukan anaknya, tapi mari harta, Pak. Tertipu miliaran, kadang-kadang rugi sekian miliar, kadang-kadang kebakaran sehingga habis sama sekali. Itu merupakan ujian. Itu terus, Pak, selama kita masih hidup akan teruji hatta yalqallah, sehingga kita mati bertemu Allah. Namun apa enaknya, Pak? Walaisa alaihi khati'atun. Gara-gara ketika kita hidup diuji dan diuji, begitu datang kepada Allah, kita sudah tidak punya dosa sama sekali. Yang ada tinggal kebaikan-kebaikan saja, sehingga nanti enak, ruh ilal jannah, yuk pergi ke surga, nggak usah repot-repot. Karena apa? Kesalahan sudah terhapus, tinggal hasanat. Akhirnya panjenengan tinggal jalan saja menuju ke surga. Maka miliklah kesabaran. Kemudian yang terakhir, kiat yang terakhir adalah yakinlah apapun musibah yang Allah berikan kepada panjenengan pasti bisa panjenengan atasi. Pasti bisa panjenengan atasi. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat paling akhir, la yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada manusia kecuali ala kadar kemampuan manusia itu sendiri. Perintah Allah sudah diukur oleh Allah, manusia pasti mampu melakukan. Larangan-larangan Allah pun sudah diukur oleh Allah, pasti bisa melakukan. Musibah demi musibah yang Allah berikan kepada manusia itu pun sudah diukur oleh Allah, manusia pasti mampu mengatasi. Kesimpulannya apa? Kita hidup harus betul-betul memiliki kesabaran yang tangguh. Sekian kajian pagi hari ini. Semoga Allah memberi ridho kepada kita, Allah memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita, lalu bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap kepada Allah. Mari acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.